Halo guys, itu guys etika budaya Sumatera Utara dari dosen kita Ibu Orly. Ya, berbicara tentang etika, ya etika itu sendiri ya yang sudah seperti sama-sama kita pelajari semalam, bahwasanya etika itu sudah ada di dalam diri setiap manusia atau individu, tergantung baik buruknya itu ya tergantung pada penerapan sang individu itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal itu mempengaruhi juga. Etika merupakan sebuah kata yang sering kita dengar. Akan tetapi, apakah kita benar-benar memahami maknanya? Etika itu adalah Di dalam hidup, norma. kita selalu dihadapkan pada beberapa pilihan. Pilihan-pilihan ini, sesederhana apapun, membentuk siapa diri kita. Dan di sanalah etika itu hadir. Etika bukanlah sekedar aturan, akan tetapi juga adalah sebuah panduan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Secara sederhana, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk suatu perbuatan, di mana ia menuntut kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Sejak zaman kuno, para pemikir besar telah merenungkan pernyataan ini. Aristoteles salah satunya, seorang filsuf Yunani yang memandang etika adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah eudaimonia atau hidup yang baik. Menurutnya, hidup yang etis adalah hidup yang dijalani dengan kebajikan. Sejak zaman Yunani kuno, etika terus berkembang. Dimulai dari ajaran Socrates yang mengajarkan tentang kebajikan adalah pengetahuan, hingga Immanuel Kant yang menekankan akan pentingnya kewajiban moral. Semua pemikiran ini bermuara pada satu hal. Ya, benar. Etika adalah kompas moral yang membantu kita menuju kompleksitas kehidupan yang lebih baik. Lalu, bagaimanakah etika terlihat dalam keseharian kita, terutama di lingkungan akademik seperti kampus? Etika bukanlah teori yang jauh di awang-awang, tapi praktik nyata yang kita lakukan setiap hari. Berikut ada 5 hal penting yang bisa kita terapkan. 1. Berpakaian rapi, berkerah, dan menggunakan sepatu. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri maupun lingkungan kampus. Pakaian adalah cerminan keseriusan dan etika sebagai mahasiswa. Kedua, menerapkan 5S kepada dosen dan mahasiswa. Sikap ramah dan santun membuka pintu komunikasi yang menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Ini adalah fondasi hubungan yang baik di dalam kehidupan kampus. 3. Mendengarkan penjelasan dosen saat menjelaskan. Ini merupakan bentuk etika dasar di ruang kelas.
Dengan mendengarkan, kita tidak hanya menghormati dosen, akan tetapi juga memastikan bahwa ilmu yang disampaikan bisa kita serap dengan maksimal yang nantinya akan kita rasakan. 4. Menjalankan diskusi dengan baik. Diskusi adalah ajang bertukar pikiran. Beretika saat berdiskusi artinya kita mau mendengarkan pendapat orang lain dan menyampaikan ide dengan cara yang konstruktif dan bukan menjatuhkan. 5. Mengerjakan tugas sesuai deadline. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan adalah cerminan dari disiplin dan komitmen kita sebagai mahasiswa. Ini menunjukkan kita menghargai waktu dosen dan proses pelajaran itu sendiri. Di sisi lain, saat kita mengabaikan etika, dampaknya bisa sangat merusak. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga meruntuhkan integritas diri kita sendiri. Berikut adalah 5 contoh pelanggaran etika yang sering kita temui di lingkungan kampus. Makan di kelas saat perkuliahan aktif. Ini menunjukkan ketidakdisiplinan dan ketidakhormatan kita terhadap dosen serta mahasiswa lain yang sedang fokus belajar karena makanan yang beraroma sangat menyengat. Bolos kuliah tanpa keterangan yang jelas. Kehadiran di kelas adalah tanggung jawab mahasiswa. Bolos menunjukkan betapa kita tidak menghargai kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Kuliah adalah salah satu sarana kita untuk menggapai mimpi kita, sehingga patutlah bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan kepada kita. 3. Merusak fasilitas kampus. Sarana dan prasarana kampus disediakan untuk kepentingan bersama. Merusaknya adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan merugikan semua pihak. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Ini adalah pelanggaran etika lingkungan yang sering diabaikan. Lingkungan yang bersih mencerminkan pola pikir yang tertib, sehingga membangun suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif. 5. Melakukan kekerasan fisik. Ini adalah pelanggaran etika paling serius, yang dimana kekerasan dalam bentuk apapun merusak rasa aman dan merusak tatanan sosial di area kampus. Kita tidak pernah tahu latar belakang orang yang kita sakiti, sehingga ketika kita menyakitinya, itu akan semakin menghancurkan mentalitas dia. Pada akhirnya, etika bukan hanya tentang menghindari hal yang buruk, tetapi juga memilih hal yang baik. Hidup yang beretika memang bukan hal yang mudah, tapi seperti yang dikatakan oleh Raim Laude, salah satu musisi Indonesia, bahwa jikalau kita menginginkan kehidupan yang mudah, maka pilihlah pilihan-pilihan yang sulit. Begitu juga sebaliknya. Jikalau kita menghendaki kehidupan yang sulit, maka silahkan pilihlah pilihan-pilihan yang mudah. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap, akan tetapi kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana, yaitu diri kita sendiri. Etika adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik. Ia bukan beban, melainkan sebuah karunia. Ia adalah peta jalan menuju kedamaian batin. Jadi, marilah kita memberanikan diri kita untuk memilih yang baik, meski jalannya tak selalu mudah. Karena disitulah keindahan sejati sebuah kehidupan berada.